Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Husiners sekalian. Apa kabarnya nih teman-teman Husiners? Jadi kembali lagi bersama saya ini Haris. Jadi pada hari ini kita akan membahas topik yang masih berkaitan dengan puasa, yaitu tentang kesehatan jiwa dan juga puasa. Jadi pada hari ini bersama kita udah ada narasumber kita nih, Dr. Anovi, spesialis kedokteran jiwa. Dokter, apa kabar dokter? Baik. Gimana dokter untuk akhir-akhir ini kesibukannya apa dok? Kalau akhir-akhir ini ya masih menjalani praktek klinis aja sama seperti sekarang buat konten untuk sosial media saya. Dok, kalau untuk siang hari ini kita sharing-sharing dikit boleh ya dok? Oke. Tentang berkaitan dengan kesehatan jiwa dan puasa dok. Seperti yang kita ketahui kan dok, kalau puasa itu dari segi spiritualnya kan itu bisa menambah kedekatan kita dan juga menambah pahala kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalau dari sisi kesehatannya juga meriset metabolisme dan juga bisa membuat terjadinya autopagi yang berguna untuk kesehatan kita. Tapi kalau dari sisi kejiwaannya sendiri dok, gimana sih dok untuk esensi berpuasa itu dengan kesehatan mental dan juga pengendalian emosi diri dok? Oke, kalau dari sisi kesehatan jiwa sendiri kan ada menahan dorongan secara fisik, yaitu dorongan lapar, dorongan haus, terus menahan emosi juga. Nah, kalau di dalam kesehatan mental sendiri, puasa merupakan salah satu cara kita bagaimana untuk meregulasi emosi. Dan puasa juga mengajarkan kita bagaimana mematangkan diri kita baik secara emosi maupun spiritual. Dok, kalau puasa juga kan itu kita mengalami perubahan seperti dari pola makan, ritme tidur, dan juga ritme aktivitas. Nah itu ada nggak dok pengaruhnya untuk mood ataupun juga emosi kita dok? Kalau dari secara pengaruh ataupun tidak, otomatis berpengaruh ya. Karena yang pertama, jam tidur pasti berubah lebih malam. Terus yang kedua, pelaksanaan ibadah juga sampai malam. Terus faktor dari perubahan jam makan. Jam makan itu pada saat sahur. Terus sama apa yang dimakan, karena perubahan itu tadi membuat perubahan ritme sirkadian di dalam tubuh kita otomatis berubah. Terus apa yang kita makan juga itu mempengaruhi mood dan perasaan kita. Karena apa? Ada jalurnya tuh, namanya HPA axis. Terus biasanya dok yang membuat untuk mempengaruhi dari mood ataupun suasana hati itu apa sih dok biasanya dok? Kan karena ini puasa ya. Jadi yang harus diperhatikan yang pertama adalah pada saat kita berbuka itu asupan makanannya yang pertama harus diperhatikan. Jadi asupan pada saat berbuka, makan yang secukupnya, minum secukupnya. Jadi bisa diawalin dengan minum air, terus makan kurma secukupnya. Setelahnya baru setelah melakukan ibadah maghrib kita makan juga, tapi makannya juga jangan istilahnya seperti membalas dendam. Nah, terus jangan banyak goreng-gorengan kayak gitu ya. Untuk agar kondisi metabolisme stabil pada saat sahur juga diperhatikan. Makanan yang masuk contohnya harus karbohidrat kompleks. Bisa nasi putih atau oatmeal. Terus proteinnya diperhatiin, ikan, tahu, tempe, ayam. Terus harus ada sayurnya juga. Terus cairan yang cukup, karena kan kita pada saat menjalani aktivitas yang banyak, otomatis kalau energinya habis pada saat lapar itu meningkatkan level sensitif kita. Jadi misalnya emosinya jadi tidak stabil, jadi mudah marah, mudah tersinggung gitu ya. Berarti kalau untuk makanan dan juga istirahat itu juga bisa mempengaruhi dari suasana hati ya dok? Iya. Dok, terus kalau untuk di bulan puasa nih dok, mungkin ada teman-teman kita ataupun juga ada pasien-pasien di luar sana yang memiliki masalah ataupun juga sedang mengalami gangguan kesehatan pada mentalnya, seperti depresi ataupun juga gangguan mood dan sebagainya. Apakah itu tetap boleh menjalankan ibadah berpuasa dok? Kalau dibilang diperbolehkan untuk melanjutkan ibadah puasa, tetapi yang harus diingat adalah pasien-pasien dengan kondisi yang stabil.
Nah, tapi kalau pasien-pasien tidak dalam kondisi yang stabil, yang masih sangat bergejala, misalnya pada pasien psikotik akut atau pasien gangguan bipolar yang sangat sensitif dengan kurangnya tidur bisa meningkatkan gejala, atau pasien-pasien skizofrenia juga yang dalam keadaan tidak stabil. Nah, itu diharapkan agar berkonsultasi dengan dokter jiwa yang sedang merawatnya. Bagaimana cara untuk minum obatnya, atau pada pasien yang punya jadwal minum obat tertentu yang tidak bisa di skip obatnya, nah itu harus konsultasi terlebih dahulu dengan dokter jiwa yang merawatnya. Untuk kita berkonsultasi jiwa di klinik Geraha Eksekutif itu biasanya di hari apa aja, Dok? Kalau untuk di Geraha Eksekutif itu di Senin sampai Jumat, itu ada dokter spesialis jiwa di RSMH yang berpraktik dari mulai pagi sampai dengan sore hari. Sorenya sampai jam 3. Baik dokter, apakah ada tips ataupun juga saran buat teman-teman Sobat Husiner sekalian, Dok? Oke, untuk sobat-sobat Husiner sekalian, yang pertama kenalin diri terlebih dahulu ya, kenalin dirinya terlebih dahulu. Yang kedua adalah atur pola tidur dan pola makan secara teratur. Yang ketiga, ketika kita merasa tidak baik-baik saja, kita harus bisa mengambil jeda untuk diri sendiri. Mungkin seperti itu tips dari saya. Baiklah teman-teman Husiners, mungkin itu saja podcast kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah edukasi ataupun wawasan khususnya tentang masalah kesehatan jiwa dan juga kesehatan mental. Kami Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Sobat Husiners.